Jadi seperti yang sudah disampaikan, telah terjadi lost contact pesawat udara Sriwijaya Air rute Jakarta Pontianak dengan call sign SJY 182. Terakhir terjadi kontak pada pukul 14.40 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk itu kami dan seluruh jajaran di sektor transportasi beserta seluruh stakeholder menyampaikan rasa prihatin atas kejadian ini dan juga berharap agar kita bisa segera melakukan pencarian dan sekaligus juga penyelamatan. Mana Pak Kapolpol? Jangan lemperin. Bar, celananya lemperin, Bar. Kemarin sore dan tadi malam saya telah mendapatkan laporan dari Menteri Perhubungan mengenai musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya dengan kode penerbangan SJ 182 rute penerbangan dari Jakarta menuju ke Pontianak di area Kepulauan Seribu. Saya atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam atas terjadinya musibah ini. Dan kemarin sore telah saya perintahkan kepada Menteri Perhubungan, kepada Kepala Basarnas yang dibantu oleh TNI dan Polri untuk segera melakukan operasi pencarian dan pertolongan yang secepat-cepatnya kepada para korban. Pertama-tama tentunya kami sangat prihatin dengan kejadian yang sedang kami alami dalam peristiwa SJ182 ini. Kami berharap bahwa doa rekan-rekan sekalian ini dapat membantu proses pencarian agar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kita berharap agar semuanya dalam keadaan baik. Indonesia dan dunia penerbangan kembali berduka. Memasuki pertengahan Januari 2021, masyarakat dihadapkan dengan tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Pesawat jenis Boeing 737-500 milik Sriwijaya Air ini hilang kontak di perairan Kepulauan Seribu 4 menit setelah lepas landas. Pesawat Sriwijaya Air rute Jakarta Pontianak dengan kode penerbangan SJ182 hilang kontak pada Sabtu 9 Januari 2021 sekira pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Padahal 3 menit sebelumnya, sekira pukul 14.37 waktu Indonesia Barat, kapten pesawat sempat meminta naik ke ketinggian 29.000 kaki. Hilang kontak Sriwijaya Air SJ182 juga diperkuat dengan data Flight Radar 24 yang mendapati pesawat hilang kontak hanya berselang sekitar 4 menit sejak lepas landas. Penurunan ketinggian pesawat dari posisi yang sudah di posisi jelajah hingga hilang dari radar bahkan terpantau sekitar setengah menit saja. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pesawat hilang dari radar dalam hitungan detik. Sementara itu, juru bicara Menteri Perhubungan Adhita Irawati mengatakan posisi terakhir pesawat diketahui berada di atas Kepulauan Seribu. Adhita menambahkan pesawat melewati ketinggian 1.700 kaki dan melakukan kontak dengan Jakarta Approach. Saat itulah pesawat meminta izin menambah ketinggian menuju ketinggian jelajah. Namun pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, Menara Pengatur Lalu Lintas Penerbangan atau ATC Jakarta melihat arah penerbangan pesawat bukan 0,75 derajat seperti seharusnya bila menuju Pontianak. Hilang kontak pesawat Sriwijaya Air mengundang berbagai pihak melakukan pencarian. Deputi Bidang Operasi dan Kesiapsiagaan Badan SAR Nasional Maijen TNI Marinir Bambang Suryo Aji di kantor Basarnas mengatakan,
Informasi hilangnya pesawat mereka terima sekira pukul 14.55 waktu Indonesia Barat. Mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat, upaya pencarian langsung digelar bersama Basarnas, TNI Polri, Kementerian Perhubungan dan masyarakat di lokasi yang diduga sebagai titik terakhir pesawat terpantau radar. Serpihan yang diduga bagian dari pesawat ini kemudian ditemukan di sekitar perairan Kepulauan Seribu menjelang maghrib. Sriwijaya Air SJY-182 pun dipastikan jatuh. Pesawat mengangkut 56 penumpang dan 6 awak kabin. Distrik Manajer Sriwijaya Air Pontianak Faisal Rahman mengatakan ada 62 jiwa yang berada di dalam pesawat tersebut. Di antaranya 56 penumpang dan 6 awak kabin seperti pilot dan pramugari. Dari data manifest didapati para penumpang Sriwijaya Air SJ182 adalah 46 penumpang dewasa, 7 anak-anak, 3 bayi, serta 6 kru penerbangan. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 dikemudikan oleh Kapten Afwan dan juga co-pilot Diego Mamahit. Kemudian ada pramugara Dika dan juga Oki Bisma, serta pramugari Mia Trestianti dan juga Gita Lestari. Kesaksian nelayan di lokasi jatuhnya pesawat. Sriwijaya Air SJ182 diduga kuat jatuh di kawasan perairan Pulau Laki, Kepulauan Seribu DKI Jakarta. Kepala Seksi Pemerintah dan Transit Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Surahman mengatakan, nelayan Pulau Lancang sempat mendengar 2 kali ledakan di lokasi jatuhnya Sriwijaya Air. Nelayan Pulau Lancang juga melihat pesawat jatuh ketika hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Sejumlah nelayan pun mengaku mendengar ledakan seperti suara petir. Temuan serpihan badan pesawat hingga barang milik penumpang. Kepala Seksi Pemerintahan dan Transit Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Surahman menuturkan, pihaknya telah menemukan sejumlah barang di sekitar Pulau Laki Kepulauan Seribu pada Sabtu 9 Januari 2021. Barang yang ditemukan berupa kain dan juga beberapa kabel. Selain itu di lokasi pencarian juga ditemukan aftur atau bahan bakar pesawat. Misteri penurunan tinggi pesawat yang drastis. Pemerhati penerbangan Yayan Mulyana mengatakan data ketinggian dan kecepatan pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang hilang kontak pada Sabtu 9 Januari 2021 perlu dicermati. Penurunan ketinggian dan kecepatan pesawat hingga hilang kontak sempat melalui fase landai. Namun tiba-tiba kecepatan melonjak tinggi saat ketinggian semakin rendah. Bila dirinci dari data yang ada dan telah disederhanakan dengan hanya memuat ketinggian dan kecepatan, keanehan perilaku pesawat tampak selepas 14 lebih 40 lebih 5 detik. Meski detail membaca data-data angka ketinggian dan kecepatan, Yayan tak mau berspekulasi bahwa posisi moncong sudah pasti ke bawah. Dugaan bahwa posisi moncong mengarah ke bawah semata dari ketinggian dan kecepatan yang sempat berkurang dengan grafik landai. Yayan mengatakan ada banyak kemungkinan penyebab ketinggian pesawat turun setelah sempat melebihi 10.000 kaki. Namun, lagi-lagi menurutnya, kepastian hanya bisa didapat setelah FDR dan rekaman percakapan di kokpit pesawat dibuka oleh KNKT. Bicara kemungkinan, penyebabnya bisa beraneka ragam. Sejarah pernah mencatat sejumlah insiden dipicu lantaran burung masuk ke dalam mesin dan menjadikan mesinnya mati. Ada pula kejadian mesin mati karena masuk ke ketinggian di tengah cuaca tertentu yang membuat es terbentuk di dalamnya. Kondisi pesawat sebelum terbang. Pesawat yang digunakan dalam penerbangan Sriwijaya Air ditenagai 2 mesin CFM56-3C1 besutan CFMI, perusahaan milik bersama Safran Aircraft Engine dari Perancis dan GE Aviation dari Amerika Serikat. Pesawat belum masuk keluarga Boeing Next Generation atau masih dari keluarga Boeing klasik. Kendati demikian, kondisi pesawat masih sangat layak dan dipakai oleh banyak maskapai hingga saat ini. Pesawat Boeing 737-500 yang digunakan pada penerbangan Sriwijaya Air terbang perdana pada 13 Mei 1994 dengan kapasitas maksimal 112 penumpang. Pesawat dibuat pada tahun 1994 sehingga usianya sekitar 25 hingga 26 tahun.
Pesawat tersebut pertama kali digunakan oleh maskapai Amerika Serikat Continental Airlines setelah keluar dari pabrik pada tahun 1994. Kemudian dipakai oleh maskapai United mulai Oktober 2010. Barulah pada Mei 2012, pesawat dioperasikan oleh Sriwijaya Air. Berdasarkan jadwal, pesawat tersebut seharusnya terbang pada pukul 13.25 waktu Indonesia Barat, namun mengalami keterlambatan 30 menit sehingga baru mengudara sekira pukul 13.56 waktu Indonesia Barat. Saat dikonfirmasi di rut Sriwijaya Air, Jefferson Irwin Jawena mengatakan delay pesawat terjadi akibat faktor cuaca buruk karena hujan deras. Sementara itu, saat ditanya terkait bagaimana kondisi pesawat, Irwin menegaskan bahwa pesawat dalam kondisi baik. Pesawat dengan nomor penerbangan SJ182 ini telah melakukan beberapa kali perjalanan sebelumnya. Sebelum melakukan penerbangan Jakarta-Pontianak, pesawat tersebut sudah terbang ke Pontianak, pulang pergi ke Pangkal Pinang, baru terakhir akan terbang kembali ke Pontianak. Instruksi Presiden Joko Widodo. Melansir pemberitaan harian Kompas pada 10 Januari 2021, Presiden Joko Widodo juga telah menginstruksikan pengerahan segala upaya mencari pesawat Sriwijaya Air SJY182. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menjanjikan pengerahan kapal survei TNI Angkatan Laut untuk mencari pesawat yang mengalami musibah ini. Dua kapal survei yang dimiliki TNI AL adalah KRI Spica dan KRI Rigel yang dibuat di Perancis. Kapal ini mempunyai sistem penginderaan dan survei bawah laut termodern di Asia Tenggara. Selain itu, dikerahkan pula kekuatan dari Armada 1 dan Lantamal 3. Di antaranya adalah KRI Teluk Gilimanuk, KRI Kurau, KRI Parang, KRI Teluk Cirebon, KRI Cipaji, KRI Cucut, KRI Tenggiri, dan 2 Sea Rider Kopaska serta 2 kapal tunda yakni Tunda Galunggung dan Tunda Malabar. Kabar jatuhnya pesawat Sriwijaya Air menambah deretan pilu kecelakaan dalam dunia penerbangan tanah air. Hingga kini pihak-pihak terkait masih melakukan upaya pencarian hingga melakukan evakuasi terhadap korban. Harapan besar masih dipanjatkan keluarga penumpang yang menanti kabar baik anggota keluarga mereka bisa ditemukan dengan selamat. Turut berduka atas tragedi Sriwijaya Air SJ182. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan penguat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.